Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najma Mujana dengan NIM 23810500015. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tugas persamaan diferensial, tugas praktikum materi kelima dan keenam. Di sini saya sudah memiliki modul untuk materi 5 dan materi 6. Nah, untuk materi 5 dan ke-6 itu tentang persamaan diferensial order 2 homogen dan non-homogen. Untuk order 2 sendiri yaitu turunan yang kedua. Untuk homogen yaitu yang sama dengan 0 dan non-homogen itu yang sama dengan bukan 0. Nah, di sini ada contoh soalnya, Y double aksen dikurangi 10 Y aksen tambah 21 Y sama dengan 0. Nah, pertama-tama kita tuliskan with plot dulu karena kita akan menggambar grafiknya. Di sini nilai awalnya itu Y0 sama dengan 2, DY0-nya sama dengan 2, X-nya itu dari min 0,5 hingga 0,5. Nah, karena kita sudah menulis with plot, sekarang kita masukkan persamaannya dulu. Untuk order kedua atau Y double aksen, ini kita bisa menggunakan D besar F 2 kali 2 dalam kurung Y tutup kurung dalam kurung X. Nah, ini menandakan bahwa dia adalah double aksen atau turunan yang kedua. Dikurangi 10 bintang dalam kurung D dalam kurung Y dalam kurung X. Ini menandakan bahwa dia Y aksen. Nah, ditambah 21 bintang Y dalam kurung X sama dengan 0. Nah, lalu setelah memasukkan persamaan ini, kita akan mencari solusi umumnya. Nah, solusi umum kita menuliskan di solver. Nah, lalu setelah memasukkan di solver, kita masukkan persamaannya. Karena di sini persamaannya itu kita namakan first, maka kita masukkan di sini first, Y dalam kurung X. Ini firstnya itu dalam kurung ya. Lalu kita enter. Setelah itu kita akan mencari solusi khususnya. Nah, untuk solusi khusus sendiri sama seperti solusi umum menggunakan dissolve. Nah, di solusi umum ini kita masukkan Y0-nya dan DY0-nya. Karena Y0-nya itu 2, DY0-nya 2, maka kita masukkan dissolve dalam kurung kurawal first, Y0-nya sama dengan 2, DY0-nya sama dengan 2, Y dalam kurung X tutup kurung. Setelah itu kita akan mencari grafik atau akan membuat grafik dari solusi khusus ini dengan X-nya itu sama dengan min 0,5 hingga 0,5. Nah, di sini kita tulis plot dalam kurung RHS. Nah, plot ini untuk menggambar, sedangkan RHS ini untuk memfokuskan yang sebelah kanannya saja karena kita akan menggambar grafik yang sebelah kanan. Kalau tidak dipakai RHS, maka yang sebelah kirinya juga akan terbawa. Masukkan yang akan dicarikan, yang akan digambar yang solusi ini. Yang solusi umum ini, maka masukkan plot dalam kurung RHS dalam kurung solus, X-nya itu dari berapa hingga berapa. Ini kita masukkan titik koma enter, maka didapat grafiknya seperti ini. Lalu di sini ada latihannya. Untuk latihannya sendiri yang materi 5 ini yaitu Y double aksen tambah 2 Y aksen tambah Y sama dengan 0. Dengan Y 0 sama dengan 2 dan Y aksen atau DY 0 itu sama dengan min 1. Nah, untuk rumusnya sendiri itu sama seperti yang di atas. Kita masukkan dulu persamaannya, lalu kita cari solumnya, kita cari solusinya, dan kita gambar grafiknya seperti itu.
Tuh, untuk pengerjaannya itu sama. Untuk yang materi 6 ini yang tentang non-homogen atau yang bukan sama dengan nol. Nah, di sini untuk soalnya sendiri itu ada Y double aksen ditambah 2Y aksen tambah 5Y sama dengan 6E pangkat X tambah sin 2X. Nah, kita masukkan nih persamaannya. Kita beri nama Z di sini. Nah, untuk Y double aksen sendiri di yang non-homogen kita bisa gunakan div. Div dalam kurung Y dalam kurung X, X $2. Nah, yang ini tuh menandakan bahwa dia merupakan turunan yang kedua atau Y double aksen. Ditambah 2 bintang div dalam kurung Y dalam kurung X, X. Ditambah 5 bintang YX sama dengan 16 bintang E-nya itu kita bisa tuliskan EXP. Nah, untuk pangkatnya ini untuk pangkat E-nya itu kan X. Nah, kita bisa dalam kurungin. Jadi EXP dalam kurung X tambah sin 2X. 2X berarti sin dalam kurung 2 bintang X. Lalu kita akan mencari solusi umumnya. Nah, sama seperti yang di atas, untuk solusi umum kita masukkan di solve. Nah, di solve karena nama persamaannya Z, kita masukkan Z. Lalu koma Y dalam kurung X. Nah, di sini itu nilai Y0-nya itu 1 dan Y0-nya itu 1. Kita bisa masukkan terlebih dahulu atau bisa kita masukkan pas disolus. Di sini saya menggunakan nama dulu di sini. Jadi kita buat persamaannya dengan nama Z1 titik 2 sama dengan Y0-nya 1, DY0-nya itu 1. Nah, lalu untuk mencari solusinya, kita masukkan di solve dalam kurung kurawal Z. Nah, si ini nilai awalnya itu yang Y0-nya 1, DY0-nya 1. Karena kita sudah ganti namanya menjadi Z1, maka kita masukkan di sini Z1, Y dalam kurung X. Titik koma, enter. Untuk mencari grafiknya, kita sama. Kita tulis plot dalam kurung RHS dalam kurung solus. Karena di sini namanya solus 2, maka kita tulis di sini solus 2, X sama dengan min 2 titik-titik 4, yaitu X-nya itu dari min 2 hingga 4. Nah, untuk grafiknya gambarnya seperti ini. Nah, kenapa yang di non-homogen dan di latihan itu tidak dimasukkan lagi with plot? Karena pengerjaannya itu kita di satu lembar kerja yang sama. Jadi tidak usah dituliskan with plot kecuali kita buka lembar Maple yang baru. Di sini saya akan mengerjakan soal latihan untuk yang materi ke-6 atau persamaan diferensial order 2 yang non-homogen. Kita buka file baru. Di sini kita masukkan persamaannya terlebih dahulu, yaitu Y double aksen dikurang 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan E pangkat X tambah cos 3X dengan Y0 sama dengan 2 DY 0 sama dengan min 1, dan kita akan mengsketsakan X-nya itu sama dengan min 2 hingga 2. Nah, pertama-tama kita bisa masukkan dulu with plot. With plot ini jika sudah mengeluarkan tulisan biru, berarti dia sudah siap mengerjakan persamaannya atau mengerjakan
perintah atau tugas yang akan dibuat. Nah, kita bisa beri nama sesuai keinginan kita. Di sini saya akan memberi nama P. Titik 2 sama dengan. Nah, untuk turunan yang kedua, kita bisa beri nama div. Dalam kurung Y, dalam kurung X, X $2, tutup kurung, dikurangi 3 bintang div, 3 bintang div dalam kurung Y dalam kurung X, X tambah 2 bintang Y dalam kurung X. Nah, di sini setiap Y itu harus ada X-nya. Jadi, setiap Y dalam kurung X itu sama dengan, untuk E-nya ini kita ganti jadi EXP dalam kurung X ditambah cos dalam kurung 3 bintang X. Titik koma, enter. Lalu setelah itu kita akan mencari solusi khususnya. Di sini kita bisa beri nama SU. Titik 2 sama dengan disolve dalam kurung. Nah, namanya ini kan P, Y dalam kurung X, titik koma, enter. Lalu di sini kita bisa masukkan terlebih dahulu nilai awalnya. Kita beri nama P1, titik 2 sama dengan Y0 sama dengan 1, Y0-nya sama dengan 2, DY 0 sama dengan min 1. Titik koma, enter. Nah, lalu kita akan mencari solusi khusus atau SK. Kita beri nama SK, titik 2 sama dengan disolve dalam kurung kurawal P, P1, Y, X, titik koma, enter. Lalu untuk menggambar grafiknya, kita tuliskan plot dalam kurung RHS dalam kurung SK, X-nya itu dari min 2, titik-titik 2. Titik koma, enter. Nah, grafiknya ke bawah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.